hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa. Tetap semangat ya. Yuk, hari ini siapa yang sudah mengumpulkan tugas, sudah mengumpulkan kreasi ayat hafalan dari minggu lalu? Siapa ya? Katri mau mengucapkan terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan. Yuk kita sama-sama lihat kreasinya dari yang sudah mengumpulkan. Ini dia. Tuhan Yesus memberkati untuk yang sudah berjerih lelah, untuk yang sudah menyimak, dan untuk yang sudah berkarya dan memberkati kita melalui karyanya. Ya seperti tadi ya, Tuhan Yesus memberkati sekolahnya, keluarganya, papa mamanya, kehidupannya. Saat ini kita mau mulai ibadah kita. Siapa yang sudah mandi, siapa yang dari luar, jangan lupa kita pakai hand sanitizer, cuci tangan, dan tetap jaga kebersihan supaya kita sehat selalu. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini di minggu yang ceria ini. Kita mau nyanyi Bapakku datang padamu. Siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita. Kita mau fokus memuji dan menyembah Tuhan. Ucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Apa saja? Kita diberi sehat, kita dipelihara kehidupannya, makan cukup, minum cukup, tempat tinggal yang layak juga. Apalagi? Kita diberkati dengan apa? Dengan kebahagiaan. Papa mama kita, saudara-saudara kita masih ada ya. Kita bisa bernafas gratis loh. Itu juga bukti kebaikan Tuhan ya. Kita mau syukuri itu, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan dan kami mau bersorak-sorai untuk memuji Tuhan dalam ibadah kami. Tuhan tolong berkati dan pimpin kami, biarlah kami menyenangkan hati Tuhan dan berikan kami telinga seperti seorang murid untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Ajar kami, arahkan pikiran dan hati kami agar terfokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, pimpinlah ibadah kami. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya. Menyanyi itu ya, sudah lama kita gak nyanyikan, jadi kita mau nyanyikan itu di ibadah minggu ini. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Yesus pokok dan kitalah carangnya. Kalau kita tinggal di dalamnya, kita pasti berbuah. Berbuah apa? Buah apel, buah mangga, buah anggur, berbuah kebaikan. Salah satunya apa? Buah-buah roh. Ketika roh Tuhan, Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hati kita saat kita percaya, dia akan membuahkan kebaikan. Salah satunya apa? Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Masih ingat? Yuk kita mau ingat 9 buah roh. 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Penguasaan diri, kasih, sukacita dari 9 tadi. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari 9 buah roh tadi, mana yang sudah kita kuasai? Yuk kita ingat dan kita renungkan baik-baik. Mana yang sudah kita punya ya, yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Apakah mengasihi? Apakah selalu bersukacita di tengah masalah sekalipun? Atau bisa menguasai diri? Marah, aku pengen tonjok orang, tapi tetap tenang, berdoa, tenang. Sudahkah seperti itu? Kalau sudah, hebat. Terpujilah nama Tuhan dari apa yang kita lakukan. Nah, hari ini Katri mau ingatkan lagi tentang bagaimana kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan bagaimana Tuhan menginginkan kita berbuah dan bagaimana kalau kita tidak berbuah. Dari video ini kita mau belajar sama-sama. Kita lihat sama-sama ya. Ini dia. Komik Alkitab Anak. Yesus pokok anggur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali tanaman anggur. Kebun anggur itu adalah milik Bapa. Bapa suka sekali menanam kebun anggur. Tanaman anggur itu tumbuh menjadi pohon yang besar. Ketika musim panen telah tiba, ranting kanan pohon itu mengeluarkan buah anggur. Tetapi, ranting sebelah kiri tidak menghasilkan buah anggur. Karena itu, ranting sebelah kiri dipotong lalu dibuang. Ranting kiri itu menjadi kering lalu dibakar api. Bapa mengambil hasil buah anggur dari ranting kanan dan rasanya manis. Kemudian Bapa membersihkan ranting kanan itu agar nanti bisa berbuah lebih banyak. Ketika musim panen tiba lagi, Bapa mendapatkan banyak sekali buah anggur. Bapa sangat bersukacita gembira karena ranting kanan yang berbuah. Murid Tuhan adalah ranting yang berbuah. Itulah cara memuliakan Bapa di surga. Inilah buah roh dengan 9 rasa. Yesus adalah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Ayat hafalan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yohanes pasal 15 ayat 5.
itu dia. Bagaimana Tuhan menjadi pokok anggur, Yesus pokok, dan kita ini apa? Kita ini carangnya. Anggur berbuah di mana? Bukan hanya dari pokoknya tapi ke carang-carangnya. Kalau di pohon tadi sepertinya kayak pohon mangga ya. Tapi kalau kita lihat anggur dia itu merambat, rantingnya banyak, carangnya banyak. Nah, kita carang yang seperti apa? Carang yang tidak berbuah, lalu lama-lama ditebang karena tidak berbuah, memenuhi nih. Biar bisa berbuah mungkin muncul lagi nanti, ditebang, mengering dan dibakar, tidak ada gunanya. Atau carang yang menghasilkan buah dan menikmati proses. Kenapa Katri bilang menikmati proses? Karena setelah berbuah, tadi kan ditebang lagi kan, sakit nggak kalau ditebang? Sakit. Tapi setelah ditebang dia berkeluar tunas lagi, bertambah lagi dan berbuahnya lebih banyak. Kalau kita tidak mengeluh, kita bisa berbuah lebih banyak, menang lagi, menang lagi, menang lagi. Ini Katri ngomong dari mana sih? Yuk kita langsung baca firmannya aja. Kita buka Kisah. Kok Kisah? Kita buka firman Tuhan yang menuliskan tentang anggur itu sendiri, pokok anggur yang benar. Di mana ayatnya? Di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya firman Tuhan, judulnya pokok anggur yang benar. Ayat 1 Katri akan baca. Adik-adik sudah ketemu di rumah? Kalau sudah ketemu, baca yang keras-keras sama Katri di sini. Sekalipun berjauhan, tapi firman Tuhan yang kita baca sama. Ayat 1 ya, pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Beda ya kalau dipotong sama dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia dan ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wow, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam Dia, dalam kita. Nah, kita berdoa dulu ya sebelum kita belajar tentang firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami, berikan kami hikmat-Mu agar kami dapat memahami tentang firman Tuhan ini. Ajar kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, dari video tadi kita sudah lihat ya, ada ranting yang dipotong, kalau dipotong berarti apa? Rantingnya terpisah dari pokoknya. Ya, kalau sudah terpisah berarti kering, dibuang, kering dan dibakar. Tidak ada apa-apanya, tidak ada gunanya, hanya jadi sampah, gosong, terbakar. Lalu ada ranting yang dibersihkan. Nah, Katri pikir tadi dipotong, ternyata dibersihkan. Rantingnya tetap ada tapi daun-daunnya dipotong supaya apa? Bisa bertumbuh tunas. Katri juga di rumah punya pohon mawar. Nah, kalau udah berbunga, Katri potong bunganya, lalu kurangi daunnya supaya apa? Bisa muncul tunas lagi dan di tunas itu ada bunganya lagi. Anggur juga seperti itu. Pohon-pohon lain juga bisa seperti itu. Ya. Rantingnya dipelihara, dibersihkan, daunnya dipotong. Nah,
Kalau kita mau lihat dari kehidupan kita, kalau kita sudah berbuah, lalu Tuhan berikan masalah. Tuhan izinkan kita alami masalah. Tuhan, aku kan sudah mengasihi. Kenapa sekarang aku menemuin orang yang lebih nyebelin, aku pengen tonjok dia. Apakah kita kehilangan kasih itu kalau kita tonjok dia? Iya, kita jadi berkurang. Nah, itu seperti ranting yang dibersihkan. Dibersihkan supaya apa? Ketika ada nih masalah lagi, apakah kita bisa tetap memunculkan tunasnya, penguasaan diri, atau hanya tetap kasih? Iya, aku mengasihi, aku gak dendam, tapi aku pengen pukul dia. Apa itu kasih juga? Nah, adik-adik yang baik, seperti yang Katri bilang di awal, ketika kita mau berbuah dan buahnya lebih banyak, kita mau menikmati apa? Setiap perjalanan kita bersama Tuhan. Hari ini kita bergumul karena teman kita nyebelin, berdoa dan tenang. Buah apa yang kita dapat? Buah penguasaan diri. Lalu besok kita bergumul lagi. Teman yang nyebelin itu datang minta maaf, mau pinjem pensil kita. Apakah kita kasih? Apakah kita kasih? Kita berdoa lagi, Tuhan aku kesel sama dia, tapi dia butuh pertolongan, gimana ya? Sebenarnya aku pengen tonjok dia, tapi karena aku menguasai diri, aku gak tonjok dia. Aku gak pukul dia, aku gak cubit dia. Nah, setelah berdoa, dan kita akhirnya menolong dia, pinjamin pensil mungkin, atau berbagi buku kita lebih, ternyata dia gak punya buku, padahal dia anak yang menyebalkan untuk kita. Satu lagi buah kita, tadi penguasaan diri. Yang kedua apa? Kasih. Tuhan tambahkan buahnya jadi kasih. Wow, udah 2. Lalu besok kita ketemu lagi, ternyata kita dimarahin sama papa mama kita. Dimarahin hanya karena lupa cuci piring, atau lupa mandi tepat waktu, atau lupa beli garam. Nah, ketika dimarahin, apakah kita mau marah balik? Kita tenang, kita berdoa. Ketika kita minta maaf sama papa mama, ketika kita tetap bersuka cita sekalipun habis dimarahi, dan habis itu kita tolong papa mama tetap, buahnya tambah apa lagi? Sukacita. Seperti itulah ketika kita dibersihkan, terus buah kita terus bertambah. Nah, hari ini kita mau belajar, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, sesulit apapun masalahnya, kita mau berdoa menyerahkan diri pada Tuhan, kita mau Tuhan tambahkan buah lagi. Dan hadiahnya apa dari Tuhan? Hadiahnya kita mau lihat dari ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan dalam kita diingatkan, kasihilah musuhmu. Saat kita berdoa, kita minta, Tuhan berikan aku kasih untuk mengampuni musuhku itu, mengampuni orang yang menyebalkan itu. Kita sudah minta kasih, kita akan menerimanya. Kalau kita tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita. Tapi kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tidak tinggal dalam kita, sudah diingatkan tapi udahlah, kasih, tapi kan aku benci. Nah, itu berarti kita tidak tinggal dalam Tuhan. Kita minta apa? Kita minta Tuhan tolong hukum dia. Tuhan tidak akan mengerjakan itu. Ya, Tuhan justru kecewa dengan sikap kita. Nah, hari ini siapa yang mau diberkati Tuhan dan mau menjadi berkat bagi sekeliling kita dengan buah-buah kita? Salah satunya kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati. Apalagi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Siapa yang mau punya 9 buah roh itu? Siapa yang mau berbuah seperti itu? Bahkan lebih banyak lagi. Angkat tangannya. Yuk, kita mau belajar untuk tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita.
firman ayat hafalan yang kita hafal setiap minggu, kita tulis dalam kreasi-kreasi kita, itu jangan dibuang setelah itu atau lupa. Hari Minggu ini hafal, minggu besok lupa, ya. Minggu lalu mungkin engkau sudah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ayo, dari mana itu? Dari kisah apa? Ya, selain itu diingat, kita juga mau lakukan, ya. Nah, pada hari ini kita mau belajar sama-sama. Mari tinggal di dalam Tuhan, ingat firman-Nya dan lakukan firman-Nya, dan berbuahlah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ayat hafalan kita dari ini, dari mana? Dari Yohanes 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ingat ya, Tuhanlah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Ayat hafalan Yohanes 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa pokok anggur kita? Tuhan. Siapa rantingnya? Kita. Mau jadi ranting yang hanya jadi dibakar atau ranting yang berbuah dan terus berbuah? Pilihan ada di tangan adik-adik, ya. Kalau mau berbuah, tinggallah di dalam Tuhan, ingat dan lakukan firman-Nya. Amin. Amin. Sekian untuk firman Tuhan kali ini. Kita mau berdoa, namun kita mau menyanyi dulu supaya menguatkan kita agar tetap bertumbuh, berbuah dan tinggal di dalam Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian Firman Tuhan kedengar. Firman Tuhan kudengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi firman Tuhan kudengar. Firman Tuhan kudengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar dan kami pelajari hari ini. Pimpin kami, tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam hari-hari kami. Kami mau tinggal di dalam-Mu, kami mau melakukan firman-Mu, kami mau tetap setia untuk bertumbuh dan berbuah. Tuhan tambahkan buah-buah itu ya Bapa, agar kami bisa menjadi berkat bagi orang tua kami, sekeliling kami, saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk papa mama kami, saudara-saudara kami biarlah diberkati dengan kesehatan yang daripada Tuhan, sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami berdoa untuk lingkungan kami biarlah dijauhkan dari segala yang jahat, dan kami berdoa juga untuk Indonesia kami. Tuhan memberkati ya Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan dari COVID-19, Tuhan pulihkan untuk perekonomian, Tuhan pulihkan untuk sekolah kami agar kami dapat sekolah kembali, gereja kami agar kami dapat beribadah lagi di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.